Halo, apa kabar teman-teman marketer dan entrepreneur dimanapun Anda berada? Ketemu lagi dengan saya Rio di Marketer Insight ini, dan di video kali ini kita akan bahas tentang sebuah rahasia yang membuat lebih banyak orang tertarik untuk jadi pengen beli. Kira-kira apa itu? Nah, itu akan kita bahas dalam video kali ini. Oke, jadi waktu itu saya lupa tepatnya kapan, beberapa waktu yang lalu, mentor saya, Ko Denny Santoso, dia itu foundernya Tribelio. Nah, dia itu bikin sebuah survei di Instagramnya. Kayak dia bikin sebuah survei di Instagramnya, which is di Instagramnya itu ada sekitar 100 ribuan follower lebih. Oke, nah surveinya kurang lebih gambarannya kayak begini. Jadi dia nanya di survei tersebut ke audiensnya atau ke follower-followernya. Hai guys, kamu kalau beli barang itu karena lihat rekomendasi orang lain yang udah pernah pakai sebelumnya, atau karena sebuah copywriting yang keren di landing page? Nah, itu yang ditanyakan oleh mentor saya tersebut di ininya, di Instagram story-nya. Nah, jadi saya lagi iseng, saya lagi buka Instagram. Pas saya lagi buka Instagram, saya lihat survei tersebut, terus kemudian saya juga ikutan dong, saya juga ikutan jawab. Nah, waktu itu saya juga jawab survei tersebut. Ya, karena saya ngelihat ngaca dari diri saya waktu pas saya beli atau saya nyari keyboard buat iPad. Nah, waktu itu memang yang bikin saya jadi tertarik pengen beli atau nyari yang bikin saya akhirnya memutuskan untuk saya beli, karena waktu saya ngelihat review orang. Saya ngelihat review orang, saya ngelihat rekomendasi orang tentang dia udah pakai keyboard tersebut dan apa yang dia rasain, dan apa sih itu buat dia itu gimana sih, kenapa dia pilih keyboard tersebut kayak gitu. Karena itu keyboardnya keyboard Logitech, dan memang itu barangnya nggak masuk di Indo. Jadi harganya juga cukup lumayan untuk sebuah keyboard, sekitar 3,5 jutaan. Ya, mau nggak mau kan saya nyari saya nyari review, saya ngeliat dari orang-orang yang udah pada pernah beli, saya nyari rekomendasi dari mereka yang udah pada pernah pakai, apa sih kata mereka. Nah, itu yang saya cari. Makanya saya jawabnya adalah karena rekomendasi orang. Nah, tadinya saya pikir mungkin nggak banyak kali ini yang jawab karena rekomendasi orang. Toh kan nggak semuanya tuh beli barang kayak saya, apalagi beli barangnya jauh ke luar negeri. Terus kalau misalkan ada rusak atau ada trouble atau apa, kan saya males kan bolak-balik. Nah, kurang lebih kayak begitu. Makanya saya nyari review atau rekomendasi dari orang-orang yang udah pada pernah beli. Nah, saya pikir nggak banyak orang yang mikir kayak gitu. Saya pikir jawaban terbesarnya itu adalah karena copywriting yang keren di landing page. Karena memang saya sendiri pun saat itu masih berpikiran, oke, kalau saya mau bisa jago closing, mau jago bikin orang tuh jadi pengen beli, saya mesti belajar copywriting nih. Makanya saya sampai beli banyak modul copywriting. Malah bahkan ada yang saya beli sampai, saya lupa 3 juta apa 4 juta atau 5 juta gitu. Ya isinya biasa banget, dan saya sampai bilang, ya elah begini doang mah gua udah hatam, udah beres kayak gitu kan. Bete banget sih. Tapi ya namanya juga kayak modul kayak begitu ya, saya beli memang banyak. Ada yang jutaan, ada yang ratusan ribu, ada yang 1 jutaan. Karena memang saya nyari referensi, karena memang saya tahu nggak semuanya itu pas buat saya. Makanya ya udah, emang saya udah siap buang duit di situ. Nah, karena memang ya satu sisi banyak orang yang bilang dan bahas memang copywriting itu kuncinya. Nah, itu yang cukup bikin saya penasaran. Sampai akhirnya itu surveinya berakhir. Yang tadinya ada di kepala saya mungkin yang menang adalah copywriting dari hasil surveinya, tapi ternyata yang menang dari hasil surveinya itu adalah 71% orang, beli karena rekomendasi orang lain yang udah pakai. Karena rekomendasi dari orang lain yang udah pakai, karena memang ya melihat review dan lain-lain, gambarannya gitu. Yang ngejawab karena copywriting yang keren di landing page itu cuma 29 orang. Di situ saya cukup bingung, cukup kaget. Ternyata banyak juga yang kayak begitu. Ternyata memang bukan gua doang, di luaran sana juga orang itu kayak begitu, yang pertimbangannya. Jadi memang ya saya sempat kaget sih di situ. Siaul nih, gue udah beli modul copywriting banyak-banyak, ternyata ya sesimpel itu loh. Kita tinggal bikin sebanyak mungkin review produk atau sebanyak mungkin orang-orang yang rekomendasiin produk kita. Sesimpel itu ternyata. Nah, saya nggak tahu Anda setuju atau enggak. Anda kalau misalkan Anda punya pemikiran sendiri, Anda boleh komen di bawah dan Anda masukin Anda sampaikan apa sih yang ada di pikiran Anda tentang survei tersebut. Pendapat Anda juga boleh sampaikan. Jadi terlepas dari setuju atau enggak setuju, dan saya sempat mikir-mikir, iya juga ya, kalau dipikir-pikir memang masuk akal juga. Saya
ternyata saya beli produk secara online karena gara-gara ngelihat review orang atau ngelihat rekomendasi orang itu bukan sekali 2 kali. Jadi berapa kali ketika saya ngelihat marketplace itu biasanya yang saya buka reviewnya dulu dan saya lihat review yang paling jeleknya apa. Itu saya diajarin sama teman saya. Katanya kalau mau lihat review di marketplace jangan lihat yang bagusnya tapi lihat dulu yang jeleknya apa. Nah kalau yang jeleknya kira-kira ya cuma sekedar dikirimnya lama, paketnya rusak, packingannya rusak kayak begitu. Terus salah warna yang kayak begitu-begitu ya itu gak terlalu masalah. Yang penting bukan trouble di barangnya kayak gitu dia bilang. Nah ya udah akhirnya mulai saat itu ya saya memang ketika mau beli sesuatu memutuskan beli sesuatu di sebuah toko, apalagi itu online yang saya lihat itu rekomendasi atau reviewnya dulu. Nah jadi dari situ ya udah akhirnya di situ saya ngambil kesimpulan, saya ngambil gambaran. Oke, kira-kira berarti yang perlu saya siapin kalau misalkan saat ini saya nggak jago nulis copywriting, kayak gimana caranya saya bisa dapetin rekomendasi, saya bisa dapetin review dari lebih banyak orang, dimana dia nge-review produk saya, akhirnya dia ngerekomendasiin produk yang saya jual. Nah meskipun memang saya tahu buat dapetin review atau rekomendasi itu nggak gampang. Oke, nah kadang-kadang ada orang yang memang dia nggak mau jawab ketika kita tanya, dia nggak mau jawab reviewnya. Terus ketika kita tanya mungkin dia malu bikin reviewnya. Akhirnya ya kita cuma ngobrol terus saya bikinin sendiri, kurang lebih kayak begitu. Nah ya kurang lebih ternyata faktor terbesarnya yang bikin orang tuh jadi lebih banyak orang jadi tertarik buat pengen beli. Oke, ternyata bukan karena sekedar copywriting tapi karena memang rekomendasi atau review dari orang lain yang udah pakai. Itu ngaruh banget ternyata. Nah, buat teman-teman yang saat ini mungkin masih bingung atau gambarannya kira-kira nulis review itu kayak gimana, bikin review itu kayak gimana, terus apa sih Mas bedanya antara review sama testimoni, terus kira-kira panduan bikin review itu kayak gimana. Terus ada nggak sih triknya nih buat bikin konten review yang bisa kita lakuin meskipun kita nggak jago bikin konten? Nah teman-teman bisa lihat di deskripsi di bawah atau lihat kalau misalkan ini di sebuah halaman teman-teman bisa lihat di button di bawah. Oke, ada rekomendasi di situ di mana teman-teman bisa dapetin free access atau free panduan supaya teman-teman bisa membuat sebuah review, konten review yang bisa menarik lebih banyak orang jadi pengen beli. Oke, cek aja di bawah. Mudah-mudahan insight kali ini bermanfaat. See you dan thank you. Bye-bye.